Halo, selamat pagi, siang, teman-teman filsafat seni. Jadi, maafkan saya karena saya harus menjalani operasi dulu kemarin, minggu kemarin, dan baru bisa membuka lagi di minggu ini dengan online yang seharusnya kita offline. Pada minggu kemarin, mungkin beberapa kelas tidak mendapatkan materi dari saya berkaitan dengan pengalaman estetik secara penjelasan gitu. Saya akan memberikan gambaran. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membentuk alternatif-alternatif baru ya. Jadi dalam sebuah kajian itu bukan hanya sekedar filsafat itu kan tidak hanya sekedar mempertanyakan berkaitan dengan seni, tapi juga bisa mempertanyakan sub-sub atau cabang-cabang dari seni itu sendiri, gitu. Nah, salah satunya pengalaman estetik gitu, dan teori ekspresi Leo Tolstoy. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama adalah ketika kita ingin memahami bagaimana pengalaman estetik, maka pengamatan indrawi menjadi kunci utama. Jadi pengamatan dari mata, hati, hidung gitu kan. Ya indrawi lah, hati. Dan pengalaman estetika itu kan berakar pada hal ini. Hal ini juga terjadi pada diri kalian ketika datang ke pameran. Kok sepertinya sudah dilakukan memang sebenarnya. Jadi untuk memahami bagaimana pengalaman estetika itu hadir, itu akan dikonstruksikan dengan bentuk-bentuk yang pengalaman estetik yang dibentuk itu merupakan pengalaman-pengalaman yang memang hadir pada keseharian. Hanya saja terkadang pengalaman itu tidak tidak serta-merta disadari ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa pengalaman estetik itu terkadang terlewatkan. Jadi hal-hal yang penting yang sebenarnya bisa menjadi satu satu ilmu itu terlewatkan. Maka dari itu penulisan dalam sebuah karya ilmiah akan sangat bergantung pada konstruksi pengalaman estetik itu sendiri. Dan tahapannya berakar dari realitas. Nah, bagaimana cara membentuk kepekaan estetik seseorang gitu? Apabila seseorang ingin memahami bagaimana pengalaman estetik yang ingin dia dalami itu mampu menganalisis sebuah hal, maka dia harus mempunyai kepekaan estetik. Apa itu kepekaan estetik? Kemampuan efektif dalam membaca realitas gitu. Jadi ya macam pertanyakan gitu, kenapa sih gue harus hidup gitu? Kenapa gue harus menjalani kehidupan gitu? Kenapa gue harus kecelakaan kayak kemarin gitu kan? Kenapa gue harus operasi? Kenapa harus nggak bangun dari tidur 4 hari di ranjang apapun aktivitas dilakukan di situ dan itu bosen banget. Kalau tidak menerima tentang kepekaan estetik itu akan jatuhnya adalah oh ya sudah gitu dan hampir tidak bisa menerima keadaan. Nah, kepekaan estetik dalam dunia seni itu adalah kepekaan melihat unsur-unsur keindahan. Jadi ketika kita bisa melihat satu karya seni, misalkan Garuda Kencana Wisnu di Bali atau karya-karya seni yang ada di Galeri Nasional, kita langsung tahu, oh ini arahnya ke sana gitu. Oh ini memunculkan sesuatu. Dan kepekaan antara satu orang dengan orang lain itu tidak bisa objektif ya. Mau berakar dari misalkan saya dari isi Jogja gitu kan, berangkat dari teman-teman yang seangkatan dengan saya yang sama-sama belajar di isi Jogja, ketika lulus pun kita sama-sama memiliki kepekaan yang berbeda dengan dalam melihat satu karya seni misalkan. Karya seninya Tita Ruby misalkan, salah satu seniman Jogja yang perempuan feminis yang memunculkan karya-karya bentuk yang nyeleneh lah bahasanya itu. Mempertontonkan simbol-simbol perempuan dalam karya-karyanya dia. Dan itu menjadi menarik karena tidak banyak seniman perempuan yang mau berani untuk menampilkan itu. Nah, keberanian itu yang menjadikan kepekaan estetik dalam diri saya ataupun teman saya itu berbeda. Pengalaman kami yang sudah beristri dan dia yang belum pernah menikah sekalipun akan berbeda. Nah, kepekaan estetik dalam dunia seni itu melihat unsur-unsur keindahan dari hal tersebut gitu. Di mana kita akan mudah untuk menganalisa, menilai sebuah karya seni gitu. Contoh ketika kita menangkap momen estetik sesuatu gitu, misalkan momen estetik ketika matahari tenggelam, gitu, sunset gitu kan, itu kita bisa melihat di mana titik signifikan formnya sunset gitu. Kalau saya pribadi ketika naik gunung dan mendapatkan foto sunset, jadi saya tuh dulu di S1 tuh sering sering banget mempertanyakan apa sih sebenarnya keindahan sunset gitu kan. Dari mulai motret sunset di uh, pantai, kemudian ke gunung, dari gunung seluruh Jawa, dari Gunung Gede, Cermai, Merbabu, Lawu, Semeru, kemudian Wilis, Wilerang dan lain sebagainya sampai saya belum Kerinci, Kerinci belum. Jadi pengen ngerti sebenarnya what's the meaning of the sunset gitu.
Sampai satu hari saya naik dari pos pendakian Selok Gunung Merbabu gitu kan. Waktu itu bulan Agustus tahun 2000 berapa ya? Saya lupa 2000-an lah. Kemudian ada satu momen di mana mataharinya tuh nggak clear gitu, sunset tuh nggak clear. Tapi ada awan dan kemudian eh, di pos 3 di pos 3 itu di Sabana gitu kan, di Sabana 1 kalau nggak salah. Itu bagaimana Merapi itu benar-benar gagah dengan siluetnya dia. Kemudian disinari cahaya matahari, kemudian ketika itu sunset. Jadi saya menikmati momen itu sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Dan bagi saya bentuk estetik dari sunset di gunung itu adalah seperti itu. Jadi titik signifikan verb atau bentuk yang berpengaruh adalah memperlihatkan kecilnya kita terhadap dunia gitu. Nah, itu yang disebut sebagai merefleksikan peristiwa dan dituangkan dramatiknya dengan sapuan warna dan imajinasi tertentu. Jadi, saya mengimajinasikan bagaimana kita ini sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Di situ tuh terlihat betapa megahnya. Burj Khalifa saja bagi saya bukan suatu hal yang menarik gitu. Nah, kepekaan estetik itu akan membawa pada pengalaman estetik. Dan disitulah teman-teman bisa mengekspresikan, bisa mendefinisikan apa-apa saja. Di sini ada caranya, bagaimana dibentuk, gitu kan, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan, teman-teman bisa lihat. Kita masuk ke ekspresifme Tolstoy. Aktivitas seni selalu diawali dengan seniman membangkitkan perasaannya sendiri. Jadi cara menggunakan Tolstoy ini adalah bagaimana kita bisa melalui eh, satu pengamatan yang berakar pada tanda-tanda lahiriah atau unsur-unsur seni yang dikonversikan kepada audiens. Jadi ekspresifme ini akan bergantung pada bagaimana cara mengekspresikan melalui simbol-simbol yang ada, melalui bentuk-bentuk signifikan form yang dibuat oleh si seniman. Nah, dalam pemikiran Tolstoy, bahasa seni adalah bahasa moral gitu. Karena menurutnya dengan seni manusia menjadi lebih beradab dan santun. Bagi dia juga, dia eh, harus apa namanya memberikan jiwanya untuk kehidupan si seniman. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama adalah kita bisa mendefinisikan atau bisa mengkorelasikan satu fenomena pada seorang seniman tentu karena objeknya pasti akan ekspresif seniman itu. Seni itu adalah tentang senimannya dan bentuk seninya. Yaitu yang pertama adalah pengungkapan expressionnya dan yang kedua adalah infection atau perasukan. Di mana pengungkapan merupakan proses di mana apa yang ada dalam alam subjektif seniman mewujud dalam bentuk-bentuk yang bisa diindra. Jadi pengungkapan ini berakar pada apa yang dikatakan oleh si seniman gitu. Jadi ketika dia bercerita berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang unsur yang kedua, ketika konfigurasi unsur-unsur seni tersebut akan terasuki oleh apa yang dirasakan seniman. Gitu. Nah, perasukan ini misalkan ketika kita melihat apa namanya kita melihat karyanya Raden Saleh gitu, penangkapan di Ponegoro, kita seperti dirasuki gitu di dalamnya. Nah, proses ketika merasuki itulah yang kemudian didefinisikan bisa menjadi sebuah karya karya tulisan gitu untuk orang lain tuh bisa membaca. Oh, ternyata ketika ketika dibaca oleh kalian tuh kayak gimana gitu. Ketika dibaca oleh teman-teman tuh seperti apa hasilnya. Nah, perasukan kepada perasaan audiens ditentukan ada tiga faktor. Yang pertama ada individualitasnya, ada kejelasan dan ketulusannya. Disebut juga sebagai kejujuran. Hal ini juga akan sangat subjektif hasilnya. Jadi, apakah boleh, Pak, hal tersebut bisa dikonstruksikan sebagai sebuah tulisan? Apakah boleh kemudian satu tulisan itu berarti subjektivitas kita? Asal berdasar pada argumen yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa enggak gitu. Dan itu memang terjadi juga pada semiotika. Semiotika itu kan membaca ke arbitraran gitu, membaca ke semena-menaan terhadap terhadap pembacaan tanda dan setiap orang memiliki definisinya masing-masing. Nah, itu sesi yang kemarin, jadi saya hanya mempersingkat saja. Kalian bisa menggunakan itu. Kemudian kita masuk ke paradigma lain ya, selain ekspresifme. Kemarin pada waktu pertama ada Plato, kemudian ada Aristoteles, kemudian ada apa namanya significant form Cliff Bell.
kemudian masuk ke Tolstoy, kemudian kita masuk ke bagaimana perspektif industri kreatif. Di sini terdapat banyak banget definisi yang ada, tapi saya akan memberikan gambaran paling gampang gitu kan. Gambaran paling gampang berkaitan dengan bagaimana kita mempertanyakan sebuah industri kreatif untuk menjadi sebuah kajian. Maka kita masuk ke slide saya satunya. Kalian bisa dapatkan ini dari Google Classroom tentu. Yang pertama adalah mempertanyakan. Saya selalu senang dengan mempertanyakan berkaitan dengan seni. Apa itu seni sebenarnya? Kalau kita mikirin industri kreatif, sebenarnya apa itu seni yang telah kita pelajari? Mengapa seni itu bisa hidup, sedangkan banyak orang tidak bisa hidup dari seni? Apakah ada industri seni dalam seni? Apakah memang ada otoritas atau tradisi seni dalam industri? Apakah memang seni membutuhkan industri sebenarnya? Dan bagaimana bentuk industri kreatif? Apakah juga penting dalam industri kreatif itu? Ada seni gitu. Hal tersebut merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus diawali ketika ingin menginterogasi sebuah hal atau menginterogasi sebuah konstruksi bentuk apa ya, bentuk visual atau bentuk rupa untuk dihajar pada perspektif seni pada industri kreatif tentu. Nah, memahami kata seni maka saya akan berakar pada Pak Jakob Sumarjo, salah satu guru besar di ITB, yang menyatakan bahwa seni itu berada di luar dari benda seni sebab seni itu berupa nilai. Jadi berakar pada hal ini, berakar dari asumsi ini, maka saya bisa bisa melihat bahwa sebenarnya yang dikatakan seni itu adalah ketika kita membahas sesuatu itu di luar dari bentuk bentuk benda kekaryaannya atau artefaknya. Ini ini bertentangan dengan formalisme ya. Formalisme itu kan berbasis pada bentuk formalnya atau bentuk artefaknya. Jadi sesuatu bagi Jacob Sumarjo itu seni itu justru berada di luar benda seni karena itu dibicarakan gitu. Nah, industri kreatif merupakan industri yang berasal dari kreativitas. Jadi akarnya pada kreativitas. Jadi apabila objek kalian itu berakar pada satu kreativitas, kemudian berpotensi meningkatkan nilai ekonomi, ini kunci berikutnya. Kemudian membuat pekerjaan itu masuk ke dalam industri kreatif. Jadi bagaimana sebuah seni itu bisa dikatakan masuk ke dalam industri kreatif ketika dia merupakan atau berakar pada kreativitas, kemampuan dan bakat yang kemudian meningkatkan nilai ekonomi sampai membuat pekerjaan. Contoh WPAP atau WPAP itu membuat kreativitas, tapi juga meningkatkan nilai ekonomi karena bisa dijual gitu. Padahal secara paradoks melalui satu generasi dan bentuknya adalah mengeksploitasi sebenarnya. Jadi di satu sisi itu meningkatkan ekonomi, tapi sisi lain itu sebagai sarana eksploitasi properti intelektual gitu. Dan Indonesia dilindungi dari Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif dan UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dan disitulah yang kemudian kita bisa lihat bahwa sebenarnya akar dari industri kreatif ini adalah, bentar, kenapa saya agak itu karena habis bedah. Akar dari industri kreatif itu adalah negara Inggris. Dari mana? Dari perdagangan benda antik. Jadi akhirnya dari perdagangan benda antik itu Inggris menjadi sangat kaya gitu kan, dalam artian penjualannya menjadi sangat banyak karena peninggalan-peninggalan zaman dahulu ada banyak dari Inggris gitu, dan akhirnya menular ke berbagai negara, ke New York gitu kan, kemudian sampai ke Indonesia. Di Indonesia mulai ada International Creative City Indonesia atau ICCI, mulai dari Jogja, Bandung, yang dipandang menjadi kota kreatif. Nah, industri kreatif merupakan pengembangan dari ekonomi kreatif. Jadi yang tadi saya ceritakan di awal bahwa negara Inggris ini awalnya jual beli barang antik gitu kan, itu kan ekonomi kreatif gitu kan, itu kan ekonomi. Artinya ya udah jual aja properti properti intelektualnya dijual adalah benda-benda antik, berubah menjadi industri karena diciptakan karya-karyanya, dibuat komiknya, dibikin film dan lain sebagainya. Ada 16 bidang, di sini bisa kalian dapatkan di slide yang tadi juga sudah ada. Maka bisa didefinisikan bahwa industri kreatif merupakan sebuah industri yang berasal dari kreativitas
yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi gitu, sampai membuat pekerjaan gitu. Nah, cakupan industri kreatif adalah banyaknya kegiatan orang kreatif yang mana sampai hari ini berkembang pada ruang masyarakat urban atau masyarakat-masyarakat orang-orang yang biasanya proletar gitu kan, yang kerja di Jakarta, tinggal di Depok atau di Bogor, Citayam gitu kan. Itu biasanya orang-orang yang kreatif gitu. Dan itu menjadi kesempatan. Nah, kajian berkaitan dengan seni dan industri kreatif itu bisa dilakukan dengan melihat bagaimana sih sebenarnya dampak dari karya kreativitas dia, berapa penjualannya. Jadi indikator ekonomi itu kan indikator indikator secara kuantitatif ya, berapa duit yang masuk, berapa duit yang keluar, berapa persen dia meningkat gainnya per tahun, YOY-nya berapa, year on year-nya berapa, kemudian month per month-nya berapa, MOM-nya berapa, dan lain sebagainya. Jadi karena dia basisnya ekonomi, maka penggunaan penggunaan indikator-indikator ekonomi jadi penting untuk mengukur sebenarnya kajian ekonomi kreatif seperti apa. Nah, yang menjadi dasar dari itu semua adalah bagaimana sebenarnya seni adalah industri kreatif menurut kalian. Kalau kalian mau mengkaji pada wilayah industri kreatif, bisa kita tuliskan sebenarnya apa yang terjadi pada seni dalam industri kreatif, apa bentuknya, bagaimana dampaknya, dan jangan lupa untuk sertakan data yang cukup. Karena ini akan berpengaruh. Misalnya penjualan dari UMKM A misalkan, itu berapa? Akan sangat menyenangkan ketika pustakanya cukup juga. Begitu kira-kira materi filsafat seni minggu ini, teman-teman. Saya mohon maaf tidak bisa live langsung. Mungkin minggu depan juga sama. Saya tunggu tulisan kalian. Saya masih menunggu tulisan kalian untuk bisa dibuat sesuai dengan format yang sudah saya berikan. Jadi hari ini silakan apabila ada pertanyaan diskusi di grup. Kemudian kalian juga bisa mulai untuk asistensi dengan saya, apa isinya dan lain sebagainya. Jadi kan kemarin sudah itu ya, udah ada pendahuluan dan latar belakang, berarti masuk ke wilayah penyajian datanya gitu. Jadi penyajian data kalau bisa analisis akan lebih baik. Begitu teman-teman, terima kasih dan selamat pagi dan siang. Terima kasih.